Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, ini tuh kita udah memasuki bulan puasa hari kelima. Nah di sini tuh pas suami aku lagi off kerja, jadi beliau itu seharian di rumah ya teman-teman. Makanya ini kita bisa buka bersama. Kalau suami tuh lagi masuk shift malam, aku tuh buka puasa sendiri, terus juga sahur sendiri. Nah alhamdulillah untuk hari ini suami aku tuh ada di rumah, jadi kita bisa makan bareng seperti ini. Seperti biasa anak-anak selalu aku tontonin TV ya teman-teman, karena biar nggak sepi aja. Kalau nggak nonton TV tuh berasa sepi banget menurut aku ya. Ini tuh untuk menu aku nggak ada yang spesial sih, menu aku tuh menu sederhana seperti biasa, yang masaknya tuh masak simple. Nah kemarin-kemarin kan aku ada beli udang. Nah ini untuk udangnya itu aku masak balado gitu kan teman-teman. Ini hari ini tuh kita menunya udang balado. Kalau menurut aku sih udang ini tuh enaknya digoreng biasa aja ya teman-teman, nggak diapa-apain, cukup dicocol sama saus aja tuh udah enak. Karena kata suami aku tuh kalau udang loreng kayak gini di goreng biasa itu rasanya itu udah manis banget. Nah ini aku tuh lagi nonton kartun zaman aku kecil ya teman-teman. Mungkin kalian yang satu angkatan sama aku, kelahiran 90-an, ini pasti tahu ya untuk kartun ini tuh kartun Chibi Maruko-chan. Jadi dulu tuh setiap hari Minggu pas aku kecil itu aku selalu nonton kartun ini ya teman-teman di RCTI gitu. Terus juga ada Doraemon, ada Dragon Ball. Aku tuh suka banget itu kartun-kartun itu yang selalu aku tungguin. Nanti kalau kartun itu tuh udah selesai baru aku main ya teman-teman. Nah aku tuh dulu tuh seneng banget sih main dari pagi sampai sore, mau ngaji tuh masih mainan bareng sama teman-teman aku. Karena emang zaman dulu itu anak-anak kecil tuh pada keluar ya teman-teman, pada mainan di luar. Beda sama anak-anak zaman sekarang yang lebih suka mainan HP, terus mainan jadi dalam rumah aja. Kalau aku tuh dulu sering banget sih mainan di luar, entah itu main karet gelang, petak umpet, ataupun kasti. Pokoknya banyak banget lah mainan zaman aku kecil gitu ya teman-teman. Pokoknya buat kalian yang kelahirannya tuh sama kayak aku pasti merasakan juga. Kalau anak-anak sekarang itu kayaknya untuk aktivitas di luar itu berkurang, jadi mereka tuh lebih senang mainan di dalam rumah karena ada gadget ya teman-teman. Kalau anak-anak aku tuh cenderung aku setelin TV aja sih daripada HP. Jadi kalau HP itu mereka enggak, karena kalau mainan HP itu menurut aku terlalu fokus gitu ya ke HP. Kalau TV itu kan walaupun mereka itu nonton TV, mereka tuh bisa sambil lari-larian, sambil main gitu teman-teman, enggak yang fokus ke salah satu gadget atau screening gitu ya teman-teman. Nah ini aku juga mau nyuapin adik Arka, kakak Nabila sama Mas Aza. Jadi ini aktivitas aku tuh dari buka puasa aku sambung setelah sahur ya teman-teman. Ini aktivitas aku di pagi hari. Setelah aku selesai nyuapin anak-anak, ini aku mau lanjut buat nyuci baju seperti biasa. Pokoknya kalau cucian baju itu aku nggak bisa skip ya teman-teman. Tiap hari tuh aku harus nyuci baju, karena anak-anak aku tuh kan nggak pakai pampers, jadi ya harus nyuci baju tiap hari. Apalagi suami aku juga baju kerjanya itu tiap hari ganti teman-teman, dan itu tuh baju kerjanya yang tiap hari tuh kena oli, jadi harus aku cuci. Terus celana jeansnya juga sama juga tiap hari tuh harus ganti. Makanya tiap hari aku tuh harus nyuci, dan cucian aku setiap hari ya seperti ini banyak banget. Ini walaupun cuma satu hari aja udah beberapa kloter ya teman-teman. Terus ini selanjutnya aku mau beresin spray. Ini tuh untuk spraynya mau aku kebrasin aja, nggak aku ganti sih teman-teman, cuma aku kebrasin aja.
karena emang berdebu gitu, karena ya namanya juga habis dipakai ya teman-teman. Ini baru sempat aku beresin, terus juga untuk selimut-selimut juga masih belum aku lipetin. Pokoknya tiap hari ya seperti ini kesibukan aku tuh kalau di rumah seperti ini. Dan aku tuh setelah punya anak itu lebih seneng aktivitas di rumah sih daripada di luar rumah. Jadi aku tuh jarang banget yang namanya main sama teman-teman aku tuh lebih nyaman di rumah aja seperti ini. Paling kalau bersosialisasi itu seperlunya aja sih teman-teman, karena kita juga udah sibuk dengan aktivitas sendiri. Apalagi kalau anak-anak udah mulai sekolah, ngaji, itu udah nggak ada waktu buat main ya teman-teman. Habis ngantar anak-anak sekolah atau ngaji ya kita ngurus anak kedua, anak ketiga, terus juga ya masak, ya beberes. Pokoknya tuh waktunya tuh udah habis gitu. Makanya nggak bisa leluasa main seperti dulu, tapi aku tetap menikmati sih, karena aku tuh emang sekarang lebih senang aktivitas di rumah seperti ini daripada aktivitas di luar rumah. Jadi aku senang aktivitas di dalam rumah seperti ini. Nah, ini untuk spraynya aku pasang lagi karena emang nggak ada ompol ya teman-teman. Alhamdulillah tuh Mas Aza semalam tuh nggak ngompol. Jadi yang suka ngompol di kasur tuh Mas Aza, kalau ada Arka tuh enggak. Jadi kalau ada Arka itu cuma ngompolnya di lantai aja. Mungkin kalian yang udah sering nonton vlog aku pasti tahu ya teman-teman, aku tuh sering banget ngomong seperti itu karena emang yang sering ngompol tuh Mas Aza ya teman-teman. Kalau ada Arka tuh malah di kasur tuh enggak, walaupun itu tidur siang ataupun tidur malam, itu kalau ada Arka enggak ngompol. Jadi kalau ngompol tuh ya di lantai gitu, tapi mending di lantai sih daripada di kasur. Kalau di kasur tuh susah banget bersihinnya, kalau di lantai tuh kan gampang ya teman-teman, tinggal dipel aja yang bekas ompolnya. Nah, di sini untuk kasur aku ini udah rapi, kayak kelihatan nyaman banget ya kalau udah rapi seperti ini. Kepinginnya itu langsung tiduran gitu. Nah, ini untuk kasurnya aku geser-geser, aku pepetin lagi ke tembok. Jadi untuk kamar aku yang ini tuh temboknya warna ungu, emang bawaan dari kontrakan ya teman-teman. Ada juga yang kamar satunya itu warnanya oranye, yang satunya lagi itu warnanya putih. Jadi untuk kontrakan ini tuh warnanya beda-beda gitu untuk temboknya. Ada juga untuk yang di depan TV itu warnanya ungu juga ya teman-teman, ada yang warnanya pink. Nah, kalau dapur itu kan pakai kayu, jadi dia tuh warnanya agak biru putih gitu teman-teman, biru muda. Nah, ini selanjutnya aku mau lipetin selimutnya. Jadi aku tuh kalau malam nggak pakai selimut itu nggak bisa ya teman-teman. Pokoknya setelah hamil kakak Nabila aku tuh jadi sensitif sama dingin. Tapi kalau misalkan nggak pakai AC juga nggak bisa ya teman-teman, karena emang cuacanya itu panas. Jadi aku tetap pakai AC, tapi aku juga pakai selimut. Masalahnya kalau nggak pakai selimut ya aku kedinginan. Pokoknya gampang banget kedinginan teman-teman. Dan itu kalau udah kedinginan aku tuh nggak bisa gerak. Jadi mau ambil selimut tuh rasanya nggak bisa karena makin dingin gitu kalau gerak teman-teman. Nah, ini tadi ada sepedanya Ade Aza. Ini ditaruh di sini seperti biasa sih. Mas Aza tuh suka banget naruh sepeda di dalam kamar. Nah, ini selanjutnya untuk jendela kamar ini aku buka biar sirkulasi udaranya itu berganti. Pokoknya untuk jendela, untuk pintu itu tiap hari pasti aku buka semua ya teman-teman. Alhamdulillah juga untuk kontrakan ini tuh jendela sama pintunya itu banyak. Jadi untuk sirkulasinya itu sirkulasi udaranya itu benar-benar enak, seger, terus nggak terlalu panas. Nah, ini juga mau aku sapu-sapu juga untuk lantainya, karena emang dari pagi tuh aku belum nyapu, belum beberes sama sekali ya teman-teman. Jadi habis bangun tidur terus masak sarapan buat anak-anak, nyuapin, baru aku beberes sama nyuci baju. Nah, kalau kalian gimana nih teman-teman, nyuci bajunya itu tiap hari nggak sih teman-teman kayak aku? Kalau aku tuh emang harus tiap hari ya.
Ini kadang tuh aku pakai sapu, kadang juga pakai vakum, tergantung mood aja sih. Kalau misalkan lagi kepingin pakai sapu ya udah pakai sapu aja. Kalau misalkan lagi kepingin pakai vakum ya aku pakai vakum. Sebenarnya enakan pakai vakum sih teman-teman, debunya itu nggak kemana-mana. Jadi kalau di vakum itu kan debunya langsung kesedot ya. Kalau pakai sapu tuh kita itu kayak mindahin debu aja gitu teman-teman. Jadi untuk debunya itu masih berterbangan kemana-mana gitu kalau menurut aku ya. Terus ini di atas meja juga banyak banget sampahnya. Ini tuh ada sampah plastik, terus juga bekas susunya anak-anak. Pokoknya sampahnya tuh lumayan banyak gitu karena semalam tuh anak-anak pada makan di sini. Nah ini untuk jendela di ruang tamu juga aku buka. Untuk jendela di ruang tamu tuh ada 4 ya teman-teman, jadi depan sama samping. Untuk sofa ini juga bawaan dari kontrakan, jadi alhamdulillah ada sofa bisa buat duduk-duduk santai kalau udah beberes, udah masak, udah selesai semuanya teman-teman. Aku tuh suka banget duduk-duduk di sini sama suami juga. Terkadang kita juga duduk di belakang juga di dapur gitu teman-teman, itu juga enak karena emang ada jendelanya juga di dapur. Terus di depan kamar mandi juga ada pintu juga, jadi enak lah untuk sirkulasi udaranya. Nah walaupun di dekat kamar mandi itu ada pintu, tapi itu kan dipagar gitu teman-teman, jadi aman, gak ada yang ngintip atau kelihatan gitu dari luar ya karena emang dipagar. Nah itu tuh biasanya yang buat jemurin aku, jadi di situ di dekat kamar mandi. Nah ini anak-anak aku tuh belum pada mandi, dan ini kakak Nabila itu lagi nggak enak badan, jadi aku kurung aja di rumah. Biasanya dia tuh langsung main ya teman-teman. Ini aku kurung aja karena kemarin tuh anak-anak emang lagi pada sakit. Awalnya tuh Mas Azza, terus nular ke DRK. Nah untuk hari ini tuh kakak Nabila gantian yang agak anget gitu badannya, makanya ini kakak Nabila tuh nggak berangkat sekolah untuk 1 hari. Aku izin ke ibu gurunya gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih anak-anak tuh kemarin pas panas tuh cuma 1 hari aja. Jadi Mas Azza juga sehari, ada Arka sehari, dan kakak Bila itu sehari. Pokoknya kalau punya anak-anak kecil seperti ini, satu sakit itu yang satu rawan terkena sakit juga atau ketularan ya teman-teman, karena ya namanya anak kecil itu daya tahan tubuhnya itu kan masih rendah. Jadi kalau misalkan yang satu batuk pilek atau panas ya udah yang satu itu ngikut, seperti itu sih. Makanya kita itu harus sehat-sehat karena yang ngurus semuanya itu kan kita, ibunya. Kalau ayahnya sakit juga kita yang ngurus ya teman-teman. Pokoknya kalau kita itu dilarang sakit, walaupun sakit pun harus tetap beraktivitas. Nah ini untuk aktivitas aku sampai di sini dulu, aku sambung di esok harinya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.